Ganteng doang, nonton kagak di subscribe. Canda subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah teman-teman, di pagi yang cerah ini, di hari Minggu, di hari libur, ya kita gempur belajarnya untuk persiapan CPNS 2021 ya. Fokus yang akan saya bahas di kesempatan kali ini adalah TKP HOTS Update ya. Ini sudah dijelaskan oleh Bang Fandi CPNS juga, tapi saya pengen menjelaskan juga pada teman-teman supaya teman-teman juga tetap terlatih ya dalam menjalankan atau mengetahui kayak gini nih cara ngerjain tes TKP di tahun 2021 kali ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang guys. Nanti di 1000 subscriber akan ada giveaway guys. Jadi tetap stay di channel saya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan nih guys. Nah, di kesempatan kali ini ya saya akan menjelaskan dulu ya. Jadi di sempat pengumuman sebelumnya oleh Kemenpan RB itu kan dijelaskan ya tentang core value ASN 2021 ya. Kita kaitkan ya, saya kaitkan dengan TKP. Ternyata gini-gini nih kira-kira yang akan dikeluarkan oleh pihak Panselnas TKP-nya nanti. Jadi core value ASN tahun 2021 itu ada berakhlak. Ada apa saja sih di dalam berakhlak itu? Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, jika dikaitkan dengan kisi-kisi, kalau berorientasi pelayanan kaitannya dengan pelayanan publik. Tujuannya apa sih? Untuk memberikan komitmen pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu kaitannya dengan profesional ya. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Itu akuntabel. Kemudian kalau kompeten itu jelas profesional juga ya. Profesional yang mana? Yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau skill daripada ASN nanti. Kemudian yang keempat ada harmonis, itu kaitannya dengan jejaring kerja, sosial budaya, dan anti radikalisme ya. Di sini ada tujuannya saling peduli dan menghargai. Ini yang baru ada anti radikalisme ini. Kemudian loyal itu profesional dan pelayanan publik ya. Loyal itu berdedikasi, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi kalau teman-teman sebagai ASN ketika disuguhi soal yang kaitannya dengan atau membandingkan tugas kita sebagai seorang ASN dengan tugas kita sebagai pribadi, utamakan dulu yang ASN, tugas sebagai ASN dulu gitu. Kemudian adaptif itu berarti TIK dan profesional. Tujuannya untuk apa sih? Untuk terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Yang ada kolaboratif, itu kaitannya dengan jejaring kerja, membangun kerjasama yang sinergis. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, jika ada soal seperti ini ya, seorang ASN harus siap ditugaskan di mana saja. Tahun ini saya ditugaskan di daerah pedesaan yang memiliki budaya antri yang berbeda, yaitu orang yang lebih tua itu memang didahulukan. Pada saat saya sering ke puskesmas dan saya sedang mengantri untuk masuk ke ruang dokter, tiba-tiba orang yang lebih tua mendahului saya. Maka reaksi saya adalah, ketika ada soal seperti ini, A, saya akan diam saja. B, mencoba mengusulkan prosedur yang lebih baik kepada perawat. C, saya mencoba menegurnya dengan sopan. D, saya kurang begitu setuju, tetapi karena sudah budaya akan saya hargai. E, mencoba ikhlas menerima dan sabar menunggu antrian berikutnya. Nah, di sini ada core value, itu adalah harmonis core value-nya. Harmonis ya, kalau kita kaitkan dengan apa sih? Dengan jejaring kerja, sosial budaya, dan anti radikalisme. Nah, di dalam soal itu kaitannya dengan apa? Dengan sosial budaya ya. Nah, sosial budaya yang mana ya? Di sini di konteks soalnya ya. Jadi ada seorang ASN ya, atau kalian nanti jadi seorang ASN ditugaskan di daerah pedesaan ya. Kemudian memiliki budaya antri yang berbeda ya daripada yang seharusnya. Jadi orang yang tua itu didahulukan ya. Sikap Anda ya, atau reaksi Anda sebagai seorang ASN itu gimana ya pada saat mengantri masuk ke ruang dokter ya.
tiba-tiba orang yang lebih tua mendahului ya. Kita lihat option yang B misal ya, mencoba mengusulkan itu tidak tepat ya, karena itu sudah budaya, nggak bisa tolerir begitu ya, karena sudah melekat dan sudah menjadi kebiasaan. Yang C, saya mencoba menegur dengan sopan, ini kurang bagus juga, menegur orang tua kayak gimana begitu ya. Kemudian yang D, saya kurang begitu setuju, tetapi karena sudah budaya kan, saya hargai, ini kayak kurang ikhlas begitu. Kemudian yang E, mencoba ikhlas, menerima dan sabar menunggu antrian berikutnya. Ini benar sih, tapi ada yang kurang tepat juga ya. Kenapa saya bilang seperti di sini ada kata-kata mencoba ikhlas ya, artinya orang ini kayak nggak ikhlas ya, masih ada rasa gimana gitu ya, soalnya kan masih mencoba, berarti kan belum ikhlas. Nah, jadi yang paling tepat adalah saya akan diam saja ya di sini. Diam saja karena di situ sudah tahu oh budayanya seperti ini deh, ya udah deh aku ngikut aja. Jadi kan nggak perlu mengungkapkan untuk mencoba ikhlas menerima ya, diam saja sudah cukup dia membuktikan bahwa dirinya itu menerima dengan keadaan yang seperti ini. Oke, ya itu cara mengerjakan TKP ya. Kita harus lihat dulu konteks soalnya yang mana ya. Ketika core value-nya harmonis, berarti kaitannya dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya di sini tujuannya untuk apa sih? Ya, kita saling peduli dan menghargai. Nah, gimana kita cara menghargai ketika ditempatkan di sana ya? Dengan cara ini, ketika konteks soalnya seperti itu, kita diam saja. Itu sudah kita peduli dan menghargai budaya sana gitu. Tapi kalau masih mencoba ikhlas ya, kurang setuju, saya mencoba mengusulkan, kan berarti dia tidak peduli dan kurang menghargai begitu. Jadi yang paling menghargai ya sudah yang A gitu jawabannya. Oke, langsung lanjut ke soal nomor 2. Ada core value harmonis juga ya. Kemudian suasana di daerah tempat Anda tinggal memanas ya, karena sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Perbedaan dukungan serta pandangan politik menyebabkan terjadinya perdebatan antar warga yang membuat suasana bertetangga menjadi tidak nyaman. Bagaimana sikap Anda ketika mengalami hal tersebut? A. Berusaha mengubah pandangan politik masyarakat yang berbeda dengan Anda. Ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena ASN kan nggak boleh terjun ke politik praktis begitu. Karena mau ubah pandangan berarti dia harus masuk ke politik begitu, nggak boleh. Mencari cara supaya suasana di daerah Anda kembali kondusif. Oke, kita simpan dulu jawabannya. C. Mengingatkan pada mereka yang berdebat bahwa kebersamaan di lingkungan lebih penting daripada perbedaan pandangan politik mereka. Oke, kita simpan juga. Tidak terpengaruh dan tetap fokus pada kehidupan saya. Ini saya kurang tepat, kurang setuju, karena dia sebagai ASN berarti dia acuh tak acuh, nggak bagus. E. Menahan diri untuk tidak terlibat dalam perdebatan. Ini juga kurang tepat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya, di sini ada kata-kata sikap Anda, berarti Anda dalam posisi sebagai ASN atau PNS. Ya, tujuan ASN itu apa sih sebenarnya? Ya, perekat atau pemersatu bangsa. Ya, jadi ketika ada yang renggang atau yang ini suasana bertetangga yang tidak nyaman, ASN itu harus membuat suasana menjadi nyaman atau merekatkan. Ya, ketika ada pertikaian, ada kerenggangan, dia harus bisa menyatukan. Antara B dan C, yang paling betul menurut saya itu adalah yang C ya. Kenapa? Ya, kalau yang C itu sudah praktek, sudah mengingatkan. Kalau yang B itu masih mencari, oh upaya apa sih? Nah, dia udah solusi yang C. Jadi sudah langsung jawaban yang paling poinnya tinggi, 5 itu. Oke, kita langsung lanjut ke soal nomor 3. Kaitannya dengan core value orientasi pelayanan. Pada hari itu, loket pelayanan sangat ramai sekali. 5 menit sebelum jam istirahat makan siang, masih ada satu pelanggan yang belum terlayani. Sedangkan untuk melayani pelanggan tersebut membutuhkan waktu minimal 15 menit. Bagaimanakah sikap Anda? Ya, kita lihat di sini core value-nya orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan masuk kisi-kisi mana? Pelayanan publik. Tujuannya untuk apa? Memberikan pelayanan prima dan kepuasan masyarakat. Oke, jadi kalau konteks soalnya seperti ini ya. Sedangkan untuk melayani pelanggan tersebut membutuhkan waktu minimal 15 menit. Ya, kita sebagai seorang pelayan masyarakat di loket ini ya, kita harus melakukan pelayanan prima ya. Masih ada satu nih ya. Jadi yang belum terlayani ya, satu pelanggan ini ya. Nah,
Yang A, langsung istirahat saat itu juga karena sudah tinggal 5 menit. Ini kurang tepat juga. Kenapa? Karena kita nggak memberikan pelayanan yang prima. B, sebagai pegawai disiplin saya minta pelanggan tersebut untuk mengikuti jam istirahat kantor. Ini kurang tepat karena masih ada 5 menit ya. Jadi bisa digunakan. C, segera melayani pelanggan terlebih dahulu agar cepat selesai. Kita simpan dulu ya. Meminta bantuan teman lain untuk melayani pelanggan tersebut. Ini teman yang lain juga sibuk ya, kita nggak mungkin minta bantuan teman yang lain. Kemudian yang E, segera melayani pelanggan terlebih dahulu dengan baik. Nah, jadi antara C dan E, kira-kira mana yang paling betul? Yang E. Kenapa jawaban yang paling E betul? Karena di sini melayani ya, segera melayaninya ya, pelanggan terlebih dahulu dan memberikan dengan baik. Di sini agar cepat selesai berarti kelihatan terburu-buru, nggak profesional begitu ya. Kemudian harus melayani dengan apa? Dengan profesional, dengan prosedur yang bagus gitu. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Rianti diminta untuk melaksanakan pengadaan barang oleh kepala kantor. Kepala kantor menginginkan hasil pengadaan barang tersebut dapat lebih baik daripada pengadaan sebelumnya. Bila Anda sebagai Rianti, bagaimana cara Anda lakukan agar dapat memenuhi kemauan kepala kantor? Jadi kepengennya kepala kantor itu adalah hasil pengadaan barang lebih baik daripada pengadaan barang sebelumnya ya, kepengennya kepala kantor. Berarti di sini ada adaptasi ya. Di dalam adaptasi atau adaptif itu ada apa sih? Ya, ada TIK dan profesional. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan. Jadi kita butuhkan inovasi di sini supaya lebih baik dari pengadaan sebelumnya. Ya, jadi kata-kata di sini berarti kepala kantor menginginkan adanya inovasi terbaru dari Anda atau Rianti. Ya, di sini konteksnya Rianti. Misal A, Anda meminta bantuan. Oh, berarti ini bukan inovasi. Minta bantuan itu kurang mandiri malah. Minta petunjuk juga bukan, kurang mandiri. Anda pelajari bentuk-bentuk pengadaan dengan standar kantor lain. Oke, kita simpan. Ya, Anda ubah cara pengadaannya sehingga berbeda dengan tahun sebelumnya. Oke, simpan. E, mempelajari pengadaan sebelumnya, kemudian Anda beri tambahan dan rubah menjadi lebih baik. Kita simpan ya. Jadi dari ketiga option ini yang paling betul menurut saya adalah yang E. Kenapa? Karena di dalam E sudah ada C dan D. Ya, di sini ada pelajari dan ubah, di sini sudah ada pelajari dan ubah, tapi di sini ada tambahannya ya, beri tambahan. Tambahan ini yang dimaksud saya ini adalah inovasi daripada Rianti atau Anda ketika dalam posisi sebagai Rianti. Oke, jawabannya adalah yang E nih. Ya, ketika ada option-option yang lebih betul, pilihannya nilainya lebih gede ya, itu yang dipilih teman-teman. Jangan tanggung-tanggung ya, begitu. Lanjut ya. Ini kaitannya dengan orientasi pelayanan juga nih ya. Anda adalah seorang yang bekerja di bagian pelayanan atau customer service lah. Suatu hari Anda ada seorang pelanggan yang ingin komplain karena merasa pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perusahaan. Namun pada saat bersamaan seluruh customer service sedang sibuk melayani customer lain. Menanggapi keadaan tersebut, maka tindakan Anda apa yang Anda lakukan ya. Jadi ketika ada pelanggan datang ya karena komplain, karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan perusahaan, pada saat yang bersamaan customer service itu sibuk juga ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? A, minta maaf kemudian mendengarkan komplain dari customer dan mencatat masalah yang dimilikinya agar dapat segera diselesaikan segera ya. Oke, kita simpan ini yang A. Kemudian B, meminta maaf kemudian segera mencatat keluhannya dan meminta untuk menunggu di kursi antrian yang telah disediakan ya, untuk meminta menunggu ya. Jadi untuk menunggu di kursi yang disediakan ya, minta maaf kemudian segera mencatat keluhannya di sini ya. Kemudian yang C, meminta maaf kemudian meminta customer tersebut untuk duduk di kursi antrian yang telah disediakan dan menunggu sampai customer service dapat melayaninya sesuai dengan nomor urutnya. Oke, kita lihat ini, kita simpan juga ya. E, meminta maaf kemudian memberi nomor antrian dan meminta customer tersebut untuk kembali beberapa jam kemudian agar dapat dilayani kembali oleh customer service yang sudah selesai melayani customer lainnya. Ini nggak bagus ya, karena menyuruh pelanggan untuk menunggu itu kurang tepat juga ya.
Kemudian yang E minta maaf, kemudian segera melayani customer tersebut dan menyelesaikan segala keluhannya. Ya, kita lihat ya. Kita lihat di konteks soalnya, Anda adalah seorang yang bekerja di bagian layanan pelanggan atau customer service. Suatu hari ada seorang pelanggan yang ingin komplain karena ini ya, karena tidak sesuai. Namun pada saat yang bersamaan seluruh customer service sedang sibuk melayani customer lain. Jadi ketika Anda sebagai bekerja di bagian layanan ya, atau pelayanan pelanggan customer service, ternyata customer service-nya lagi sibuk semua nih ya. Kalau yang E meminta maaf kemudian segera melayani customer service, nggak mungkin karena lagi pada sibuk semua ya. D dan E kita close saja, silang ya. Kemudian yang B ya, coba A ya Pak ya, A dan B coba meminta maaf kemudian mendengarkan komplain dari customer tersebut dan mencatat, ini kurang tepat ya. Yang mencatat masalah ini harusnya customer service-nya ya. Kemudian yang B meminta maaf kemudian segera mencatat keluhannya, ini juga enggak tepat ya. Di sini ada kata-kata mencatat. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Jadi meminta maaf kemudian meminta customer tersebut untuk duduk dulu di kursi antrian yang sudah disediakan ya, sampai menunggu customer service dapat melayani sesuai dengan nomor urutnya, baru boleh menyampaikan keluhannya dan dilayani apa komplainan dari orang tersebut. Oke ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, lanjut. Eri merupakan seorang pegawai berprestasi di sebuah perusahaan teknologi. Karena prestasinya, Eri dipercaya untuk bergabung dengan tim khusus yang melakukan tugas rahasia di bidang penelitian dan pengembangan. Ketika Eri berada di teman-teman dekatnya, maka apa yang dilakukan ini? Ya, ini kaitannya dengan akuntabel. Akuntabel apa sih? Ya, kita lihat di sini. Akuntabel itu kaitannya dengan profesional. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Nah, ini berarti Eri harus bertanggung jawab pada kepercayaan yang sudah diberikan kepada Eri. A. Suka menerima masukan dalam rangka pengembangan tugas baru. Ini kurang tepat juga ya, nanti gampang bocor rahasianya ya. B. Membahas hal lain yang tidak ada kaitannya dengan tugas baru, kita simpan. C. Merasa gelisah dan kurang senang bila mereka mulai menjalankan tugas baru. Saya ini juga nggak bagus, nggak ramah ya. Menceritakan segala permasalahan, ini juga tidak bagus, nanti cepat bocor rahasianya. Membatasi pembicaraan agar tidak menyangkut ke hal-hal atau tugas baru. Ini terlalu dramatis ya, membatasi. Nggak mungkin, kalau teman-teman dekat pasti kita akan banyak bicara begitu. Tapi banyak bicara yang mana dulu ya, kita ganti ke pembahasan yang lain, jangan ke pembahasan yang terkait dengan tugas atau tanggung jawab Eri sebagai tim khusus di situ. Nah, jadi jawabannya adalah yang B nih guys. Oke, udah paham ya? Kita lanjut. Bulan depan kantor Anda berencana mengadakan acara HUT Republik Indonesia ke-75 dengan berbagai lomba, salah satunya adalah pertandingan tenis meja. Atasan Anda meminta untuk satu tim dengannya ya. Padahal Anda kurang mahir bermain tenis meja dan lebih mahir bermain volley. Sikap Anda. Nah, kaitannya dengan apa? Dengan kompeten ya. Mau bekerja keras, mau belajar sesuatu ya, berprestasi ya. Kita lihat kompeten, profesional ya. Mau terus belajar dan mengembangkan kapabilitas ya. Di sini ada profesional dan kompeten ya. Jadi jawaban yang paling tepat apa sih ya? Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berlatih tenis meja untuk mengikuti lomba. Artinya misal saya disuruh ikut tenis meja, berarti saya harus belajar dulu nih cara mukulnya bola pingpong gimana dan sebagainya ya. Kalau yang C, D itu nggak ada kaitannya juga ya. Oke, lanjut. Desi termasuk siswi yang pintar. Saat bagian kelompok, Desi mendapatkan salah satu anggota dengan kemampuan yang rendah, maka Desi, nah ini kaitannya dengan harmonis. Harmonis kaitannya dengan apa tadi? Ada jejaring kerja ya, kemudian ada sosial budaya juga ya. Kita bisa lihat di sini harmonis, jejaring kerja, sosial budaya, dan anti radikalisme. Tujuannya apa sih? Saling peduli dan menghargai ya. Di sini kita lihat ya, ketika ada seperti ini berarti kita kaitkan dengan kunci tadi ya. Desi mendapatkan salah satu anggota dengan kemampuan yang rendah. A. Meminta guru agar dapat berpindah kelompok, ini nggak menghargai, kita silang aja. Mengajari teman tersebut apabila mengalami kendala, oke kita simpan. Mengerjakan tugas secara mandiri dengan maksimal, ini kurang tepat ya.
Jadi gunanya teman tadi buat apa? Kasihan. Menerimanya dengan baik dan membantu setiap tugasnya. Kita simpan nih. Meminta teman tersebut agar dapat maksimal di grup saya. Ini kurang tepat ya, kayak merendahkan begitu. Jadi yang paling tepat adalah yang mana? Antara D dan B. Yang B. Ya, kenapa saya pilih B? Ya di sini ada mengajari dan mengajari ketika ada kendala aja, ya edukasinya. Nah tapi kalau di yang D itu menerima baik tapi mundur setiap tugasnya, nanti akan menjadikan dia nggak mandiri karena kita yang mengejarkan semuanya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B nih guys. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Keluarga Anda menyarankan untuk pindah kerja ke perusahaan yang memiliki gaji dan fasilitas menjanjikan dibanding perusahaan saat ini. Bagaimana Anda harus bersikap? Ya, ini kaitannya dengan loyalitas dedikasi Anda pada instansi atau perusahaan yang Anda kerja di situ, ya. A. Menuruti saran keluarga karena hal itu baik, ini kurang tepat, berarti Anda nggak loyal, ya. B. Menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi saya adalah penting, kita simpan. C. Menerangkan kepada keluarga bahwa saya sudah nyaman dan senang dengan tempat kerja sekarang, kita simpan. D. Mempertimbangkan terlebih dahulu saran tersebut. E. Langsung pindah karena secara finansial sangat menguntungkan, ini sudah tidak loyal sekali. Ya, jadi A dan E kita silang. Kalau mempertimbangkan ini belum sampai solusi, kita silang aja. Jadi antara B dan C, ya, menolak dan menerangkan kepada keluarga. Nah, kita berhadapan dengan apa di sini? Dengan keluarga. Nah, jadi ketika ada permasalahan, ya, kita sampaikanlah dengan cara yang bagus, ya. Tidak di sini mungkin menolak dan tetap bekerja di sana karena loyalitas bagi saya adalah penting, betul, ya. Tapi yang C ada yang lebih benar lagi. Kenapa di C lebih benar? Karena di C itu lebih soft dalam penyampaiannya. Di sini menerangkan kepada keluarga bahwa sudah nyaman dan senang dengan tempat kerjanya. Artinya dia menolak tapi dengan cara yang soft atau dengan cara yang halus. Dengan cara apa? Menyampaikan saya udah nyaman di sana dan senang dan lain sebagainya, sehingga dia loyal terhadap instansi atau perusahaan yang dia geluti saat ini. Oke, kita lanjut. Ini ada kaitannya dengan loyalitas juga nih, ya. Loyalitas berarti kaitannya dengan dedikasi, kemudian profesional, ya. Kita kalau loyal, ya, kemudian profesional, pelayanan publik, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Nah, jadi di sini ada soal nih kayak gini. Sugeng merupakan seorang staf bagian pelayanan di salah satu instansi pemerintah. Saat Sugeng sedang melakukan pelayanan, ponselnya berdering dan ternyata itu panggilan dari ibunya, ya. Ibu Sugeng sangat jarang menelpon di jam kerja. Jika Anda adalah Sugeng, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah A. Menyelesaikan pelayanan dengan cepat dan segera mengangkat telepon dari ibu, ya. Saya khawatir karena ibu saya menelpon di waktu yang tidak biasa, ya. Ya, kita simpan dulu. Ya, B. Meminta izin kepada pelanggan untuk mengangkat telepon, ini kurang bagus. C. Menanyakan kepada pelanggan apakah boleh, ini nggak bagus juga. Menyelesaikan pelayanan hingga selesai sesuai dengan standar yang berlaku. Setelah selesai saya segera menelepon ibu saya, ini kita simpan. E. Langsung mengangkat telepon, ini kurang bagus juga. Kenapa? Ya, ketika Anda sebagai seorang Sugeng atau sebagai seorang PNS, ya, Anda sebagai ASN, ya, itu berarti Anda sebagai pelayan publik. Pelayan publik berarti tadi, ya, di loyalitas, ya. Anda itu harus mengutamakan mana, ya, kepentingan ASN-nya dulu, baru kepentingan pribadi, ya. Jadi Anda itu harus mengutamakan kepentingan mana? Kepentingan kantor dulu, ya, atau kepentingan bangsa dan negara, ya. Dalam hal ini Anda sebagai ASN di bidang pelayanan berarti nanganin masalah kantor dulu, ya. Berarti kalau kantor dulu berarti Anda harus melakukan pelayanan dulu, ya, antara A dan mana tadi yang D, ya. Jadi A dan D. Kita lihat. Kalau yang A itu menyelesaikan pelayanan dengan cepat. Kalau yang D menyelesaikan pelayanan hingga selesai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Ya, kenapa? Karena dia menyelesaikan pelayanan dengan baik, ya, dengan sesuai prosedur atau standar yang berlaku. Kalau yang A itu kesannya terburu-buru, pengen cepat selesai, sehingga pelayanannya nggak maksimal atau kualitasnya nggak bagus begitu. Oke, jadi pelayanan yang bagus adalah yang D.
Oke, kita lihat yang soal ini ya, kaitannya dengan kolaboratif ya. Saya merupakan salah satu junior di sebuah perusahaan terkemuka. Pada era sekarang ini perusahaan mengharuskan merubah sistem kerja menggunakan IT, mulai dari pengiriman surat, komunikasi dengan pihak lain untuk bekerjasama, dan aktivitas lainnya yang dapat dijalankan dengan IT. Saya mendapati senior di tempat saya masih tetap menggunakan non-IT atau manual begitu. Padahal perusahaan telah memberikan instruksi untuk menggunakan IT dalam aktivitas perusahaannya. Apa yang akan Anda lakukan? A. Membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Oke, kita simpan. B. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut dan mengajarkan tentang IT. Kita simpan juga ya. C. Karena IT diperlukan, seharusnya senior malas diri. Ini nggak bagus juga, jangan gitu juga gitu kan. D. Memberikan penjelasan kepada senior tersebut bahwa perusahaan mengharuskan penggunaan IT dalam aktivitas perusahaan ini, kayak menjelaskan ke atasan, ini kurang tepat juga ya. E. Biarkan saja sampai senior tersebut merasa bahwa IT diperlukan, ini juga nggak bagus karena acuh tak acuh ya. Kita lihat di sini sebentar yang kolaboratif ya, kaitannya dengan jejaring kerja dan membangun kerjasama yang sinergis ya. Di sini ada kolaboratif, tujuannya untuk membangun kerjasama yang sinergis. Nah, di sini ya kalau kita lihat konteks soalnya, senior kan nggak tahu IT, kita tahu ya. Solusinya gimana supaya senior itu tahu ya? Kalau yang A, membantu senior dalam bekerja yang mengharuskan penggunaan IT jika tidak sibuk. Artinya dia nggak memberikan edukasi ya, membantu saja. Nanti kalau ini berarti kita bantu terus begitu, ini nggak bagus karena nantinya orang yang kita ajari atau senior itu nggak menjadi mandiri begitu. Jadi jawaban yang paling tepat ada yang B, yang memberikan penjelasan, oh kayak gini harus kayak gini ya, dan mengajarkan IT juga ya, supaya nanti senior itu juga akan berkembang dan akan mandiri. Jadi kita tidak usah membantu terus begitu. Oke, saya kira itu saja dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat latihan saya ya. Jadi semoga Anda termasuk CSN yang lolos menjadi ASN. Jadi sang juara itu lahir dari keringat dan air mata. Jadi kalian gak boleh malas-malasan, karena ini waktunya sudah cukup dekat dengan pertarungannya. Tanggal 24 mungkin akan keluar ya lokasi ujian, tanggal ujiannya dan lain sebagainya. Silahkan persiapan dengan baik. Semoga menjadi rezeki kalian di tahun ini. Semoga sukses dan share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat apa yang ilmu yang tadi saya sampaikan. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.